Jadi yang dibubarkan itu bukan pedagangnya, yang dibubarkan itu kerumunannya. Nah, ini yang harus saya bertanggung jawab, kita boleh makan di warung, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau di tempat industri semua lahan sawahnya hilang, tambaknya hancur. Lah kita mau gimana mau jadi karyawan? Dikiranya itu Kendal ketika market industri itu semuanya mau dibikin pabrik. Ternyata kan pemerintah itu bisa melihat tuh, ini untuk lokalisasi industri di sini. Ini santai. Sehat, Pak D sehat ya? Alhamdulillah. Aduh. Tadi siang katanya Kendal lah yang ke-416 Pak D. Iya, betul itu. Kalau biasanya itu rakyat masyarakat senang sekali ada karnaval, ini kan enggak. Iya. Kira-kira gimana ini Pak D langkah-langkah? Ya memang banyak pertanyaan tentang harlah tahun ini ya, yang ke-461 tahun. Tentu kalau kita melihat perjalanan yang cukup panjang ini ya, 4 abad lebih, 416 ya? Ya, 416. 416. Banyak masyarakat biasanya ada pawai dan lain sebagainya, sehingga untuk acara harlah pada tahun ini sehubung karena memang situasi tidak memungkinkan, tentunya apa yang menjadi ketentuan aturan dari pemerintah pusat untuk kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi kita adakan dengan sederhana tanpa mengurangi esensinya ya. Betul. Jadi tetap makna daripada harlah itu sendiri tetap mengena. Kita mengambil seluruh tokoh masyarakat ya, para kiai sepuh, dan bahkan beliau yang suruh kita mohon untuk menyampaikan doa untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Kendal. Dan yang lebih penting kita tadi juga memberi bantuan pada perwakilan masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkan masalah COVID. Hari ini agendanya berarti doa bersama ya? Hari ini agendanya doa bersama untuk keselamatan. Kalau doa itu kan tiap hari harus berdoa kan. Iya. Yang bersama-sama itu yang kadang harus diagendakan. Doa dalam rangka tentunya harlah yang sederhana tapi cukup religius, sehingga masyarakat biar melihat, karena memang kita siarkan secara Zoom sehingga seluruh masyarakat khususnya di kecamatan dan desa itu juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sore tadi. Alhamdulillah responnya bagus. Kebetulan istri saya yang ditelepon tadi, begitu sampai rupanya istri saya itu sangat diterima ya, karena memang istri saya itu nggak begitu banyak bicara tapi banyak menonjolkan sosialnya. Yang pamrih ramai gawe. Nah itulah mantu. Ada sebuah kelebihan daripada istri saya ini selalu dekat dengan ibu-ibu. Sembawah juga Pak D. Ini Pak D ya ndak ganggu waktunya Pak D ya. Saya ini selalu on time. Wah, begini masyarakat siapapun yang mengundang saya insya Allah untuk bisa hadir untuk tidak mengecewakan kepada mereka, dan itu memang konteks saya. Jadi mungkin panjenengan sedulur-sedulur yang hadir ini berpikir saya menjadi bupati ini ingin menambah pundi-pundi kekayaan, insya Allah tidak. Dan itu menjadi tekad saya, dan itu menjadi sebuah kebanggaan di sisa usia saya ini bisa mengabdikan diri pada masyarakat Kendal. Amin. Amin ya. Jadi kalau
pandemi ini kan sudah lebih dari setahun ya. Kemarin apa namanya, masyarakat juga ramai, bahkan sempat protes karena ada PPKM yang jualan harus tutup lebih awal dan sebagainya gitu. Lah kan masyarakat kan pengennya kan yus PPKM tapi yang golek duit ya dikasih kesempatan, jangan sampai kemudian kon sehat tapi ra iso mangan gitu Pak. Lah pripun niku Pak? Memang sependapat itu. Jadi saya berpikir mengedepankan situasi wilayah daerah. Jadi saya punya kontak, karena saya tentara ini bisa jadi perwira bukan di belakang meja, tapi saya jadi seorang pemimpin, jadi perwira itu di lapangan. Sehingga kalau kontak dari atas saya bisa berani mengolah. Saya sering menyampaikan kepada OPD, pada Sekda, pada Bupati, kita ini kalau berbicara terus di paring kita ini kurang mengena. Iya, nah ini turun ke lapangan, data sudah ada, baru kita bantu apa yang menjadi masyarakat yang terkena COVID. Kebutuhan masyarakat ya. Iya. Karena saya pernah. Dan itu harus turun Pak De. Kalau di paling kita aja nggak ketemu. Iya. Ya. Ini berbicara PPKM ini ya. Seringkali saya dapat masukan Kang Kelana. Ini gimana Kang? Kita mau bekerja nggak boleh. Kita mau berdagang nggak boleh. Solusinya dong pemerintah gimana? Loh, yang larang dagang itu siapa? Yang larang jenengan bekerja juga nggak ada. Lah ini Kang Taldo ini akar jerami Pak. Populanya akar jerami. Ini kemarin saya juga cerita banyak sama Kang Akar. Sasat karo padang elalang. Iya. Gimana nih Kang tanggapannya PPKM? Kalau pemerintah kan saya kira sudah sangat teramat bagus ya dalam mengantisipasi penyebaran virus tadi ya. Jadi saya juga berpendapat yang perlu saya sampaikan kepada aparat petugas satgas di bawah. Jadi yang dibubarkan itu bukan pedagangnya, yang dibubarkan itu kerumunannya. Ini yang harus sehingga ini di PPKM 4 ini, level 4 ini kita boleh, saya bertanggung jawab, kita boleh makan di warung, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Artinya masker ini tetap harus dipakai, jaga jarak, dan ya tentunya mencuci tangan dan lain sebagainya. Masker ini. Saya pakai tapi tak copot. Nah, inilah kesadaran masyarakat. Karena kita itu selalu teoritis. Suatu saat saya pernah sholat di Kuncen. Kebetulan saya bawa Pak kameramen ini, Mas Kelana ini. Saya tidak ngerti di foto, saya gini aja, kalau memang saya kalau di masjid dengarkan khotbah itu lepas masker. Saya tetap pakai, tapi saya menunduk, nggak ngerti kalau beliaunya itu ternyata moto saya dari samping. Saya lihat semua tidak ada bermasker. Nah, sehingga saya berpikir mungkin sosialisasi kita tidak sampai ke masyarakat. Atau mungkin karena petugas yang di bawah itu tidak pernah sosialisasi, sehingga pandemi COVID-19 ini dianggap biasa-biasa saja. Nah, itu loh. Padahal kita tahu persis tadi malam saya tuh di Solo, kakak saya meninggal karena COVID. Hanya 1 malam aja. Masuk rumah sakit malam jam 7 meninggal. Artinya apa? COVID itu ada gitu. Tinggal bagaimana kita ini bisa menjaga untuk kesehatan kita masing-masing. Atau mungkin karena masyarakat merasa mungkin kira ono COVID gitu Pak. Enggak begitu Pak Uda. Jadi begini, mereka tetap tahu. Cuman memakai masker ini kan terkadang sesak Pak. Terkadang sesak, terus ketika enggak terbiasa ya. Enggak terbiasa terus tapi mereka tetap mematuhi protokol. Artinya tidak abai itu enggak. Kemungkinan karena apa? Mau sholat biar dirinya nyaman gitu. Ketika di kampung saya aja
itu memang begini Pak De. Ya sebagian ada yang tidak bermasker di masjidnya, sebagian bermasker. Itu yang tidak bermasker itu bukan berarti tidak percaya COVID, tidak ada. Karena dalam perspektif mereka itu bisa mengukur kekebalan atau tubuhnya sendiri. Wes aku sehat. Saya sepakat itu. Iya, Pak. Jadi COVID itu menyasar dengan orang-orang tertentu juga gitu. Kira-kira kita kuat juga, mereka nggak berani masuk gitu. Iya. Jadi ketahanan fisik kita, tentara kita ini kuat, bisa membentengin diri kita untuk masuk bakteri ini, insya Allah akan. Iya. Kalau nggak salah Pak Tidak juga terjadi. beberapa kali kena Ya, positif ya. saya ini Tapi termasuk alhamdulillah tetap sehat. alumni COVID sudah 2 kali. Ya. LC. Tapi saya Lulusan memang corona. termasuk bukan tidak disiplin, tidak. Iya. Tapi saya ini Mungkin faktor capai itu was. Ya. enggak juga. Jadi saya faktor menghargai sesama. Apa sih wakil bupati? Iya. Pangkat dan jabatanku buat saya tempelan. Sehingga manakala saya diundang dimanapun, insya Allah saya datang. Nah, yang terakhir saya datang di mana itu? Tandes. Ya, di Tandes. Pak Yai ya? Pak Yai. Ya sudah, penuh begitu, kita sama-sama, bahkan saya ini sangat-sangat tawadhu dengan seorang tokoh agama. Saya Bu Kiai itu saya duduk mengucapkan bela sungkawa itu di bawah sampai lama itu. Ya, untuk menunjukkan bahwa saya ini pemerintah ini sangat-sangat kehilangan beliau. Sehingga saya tidak berpikir untuk kesehatan saya sendiri. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah 2-3 hari saya periksa, hari ini positif, 2 hari langsung negatif. Ya, mudah-mudahan harapan besar kami warga masyarakat Kendal untuk Pak D diberikan kesehatan dalam memimpin kabupaten, bisa menjadi tauladan bagi kami, dan ini virus segera diangkat. Udah, enggak usah ngomong COVID ah. Begini Pak D. Betul. Saya sama Kang Akar Jeram ini sering ngalamun ya. Ngalamun itu apa Kang Huda? Merenung ya. Merenung itu begini. Manyun berarti. Ya kan, saya senang Ada manyunya juga. terkadang baca-baca sejarah itu. Iya. Bahwa Kendal ini kan pernah menjadi sebuah peradaban hebat gitu. Iya. Tatkala si Joko Bau diangkat Sultan Agung untuk memimpin Kendal, diangkat menjadi Temenggung Bau Rekso, dipasrai untuk nyerang VOC. Beliaunya Batavia, Panglima loh Kang itu. Di Kendal dari Kendal. Iya. Dan ini sudah 416 tahun yang lalu beliau itu diangkat. Kalau kita flashback kan tadi siang itu Joko Bau lagi gagah-gagahe. Gitu Pak De. Nah, sekarang Kang, saiki cah nom-nom Kendal iki kok izin dadi cah Kendal gitu. Lebih pede dadi cah Semarang, lebih gaya koyo Korea itu. Kalau Kang Akar ini asli Kendal, original. Iya kan? Saya rambutnya ngene Ya, iki. ya, sebelum ke Pak D mungkin jenengan pengen ngomong cah Kendal iki pripun saiki? Harus bersemangat toh. Kemarin saya bantah-bantahan sama beliau. Berani Pak D? Iya, berani. Wah. Iya loh ya. Ini Moga. ya, kalau bicara cah Kendal harus yang seperti apa itu kan, ini kan kita bicara kultur ya. Ya. Kultur itu yo seperti ini, bocah Kendal ya seperti ini. Nah, itu menurut saya gitu. Dalam arti nggak harus pakai baju A atau pakai baju B atau punya kebiasaan A dan lain sebagainya itu. Ya Mengalir saja mengalir begini. saja natural. Mengalir sesuai situasi dan kondisi. Begitu ya. Yang terpenting jiwa Kendalnya masih tertanam. Wayai tiktokan. Karena kebudayaan kan bermetamorfosis ya Pak D ya. Betul. Nggak mungkin juga cah Kendal kon
Koyo Joko Bawu zaman 4 abad yang lalu. Numpak cara neblek terus saben dino. Ya kita sebagai generasi Iya. penerus ini harus anak muda ini harus bisa mempertahankan budaya asli Kendal. Nah, ini kula Iya. sepakat pripun Pak D ini. Saya ingin ya Kendal ini berbeda dengan daerah yang lain. Jadi seorang pemimpin di Kendal itu memang harus ngerti benar kultur masyarakat Kendal. Ya. Jadi kemarin itu saya pernah marah dengan seseorang gara-gara masjidnya ditutup. Saya satu-satunya yang marah itu dengan salah satu OPD. Tidak boleh seperti itu. Kalau kamu menjadi pimpinan di salah satu wilayah yang mayoritas non-Islam, bisa. Prinsip kita ini tetap protokol kesehatan. Ibadah di Kendal ini, masyarakat yang mayoritas santri ini harus kita kedepankan. Jangan sampai kita abaikan, jangan melihat daerah lain. Instruksi dari atas mungkin seperti itu, tapi kita harus bisa memahami kultur daerah masyarakat Kendal. Nah, inilah yang buat saya insya Allah akan paham dan saya akan mengerti, bisa mengikuti irama masyarakat Kendal. Karena sebetulnya saya sendiri tekad saya menjadi bupati dulu, sehingga saya jadi wakil bupati tidak hanya macam-macam. Satu, saya bisa mengabdi. Karena konsepnya apa? Jadi bupati, wakil bupati itu ibaratkan sebuah amanah, wahyu itu. Tidak semua orang bisa. Jadi manakala kesempatan itu kita bisa laksanakan dengan baik, tentu sangat-sangat merugi. Ya, saya ini jelek-jelek punya trah dari masyarakat Kendal. Nah, itulah yang terpanggil saya maju di Pilkada Kendal kemarin. Nah, ini jadi jangan berpikir insya Allah jenengan kalau yang prinsip kamu mampu bekerja bas, saya berani MUU tanda tangan model apa saya siap. Orang menggunakan uang anggaran siap. Nah, istilah seperti itu saya. Harusnya ada tepuk tangan ini. Basicnya Pak D ini TNI ya? TNI saya ya. Pak Hudan jenengan Pak Pokang ya? Biasanya kadang Gus. jangan Gusta sudah diambil. Jenengan harus tahu nih beliaunya ini basicnya adalah militer. Ya. Ya. Kemarin itu saya masih ingat Pak D waktu di Singorojo beliau dapat gelar dari warga masyarakat dan dari sedulur-sedulur yang dulu berada di Pager Bumi Satrianing Nagari. Wah, itu keren sekali. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kekinian kira-kira gimana? Ini begini, Pager Bumi Satria. Pager Bumi itu kalau melindungi tata kehidupan manusia. Pencetus. Iya. Yang termasuk mempertahankan benteng pertahanan bangsa dan negara khususnya di Kendal ini. Beliau menyandang itu Pager Bumi Satrianing Nagari. Pas sekali. Jangan tanya apa lagi? Enggak, tanya ya. Ya. Kenapa kemudian yang sampean beri gelar itu cuma Pak D? Kenapa yang satu enggak? Kenapa yang satu enggak? Nah, ini untuk akan kita jawab. Ya, kita jawab ke episode berikutnya. Teras Padim Berikutnya. Rada main nakal gitu. Di bawah sini ada tulisannya. Ada itu. Oh iya, atau Gimana saya Gimana, Mas? sebagai seorang penulis itu saya agak terganggu dengan beberapa tulisan tentang Joko Bawu. Oh gitu. Iya. Nah, ini harus dikupas ini. Jadi mungkin ya dari awalnya itu udah salah atau benar terus pada copy paste saya. Dan Itu Joko Bawu itu disebutkan bahwa dia itu mencintai sesama. homoseksual. Sesama manusia Nah, atau itu enggak ada sesama manusia, mencintai sesama. Oh. Nah, itu loh jadi Jenis. itu jadi ini opo tujuannya ada apa ya? Atau mencintai sesama
Manusia. Nah, itu mungkin Sesama, ya. Manusiane kayak manusiane iku kedelet, tak sengaja. Terus di copy pastanya begitu. Iki piye to iki jane mau. Kan tidak ada terusannya mencintai sesama jenis toh. Iya. Nah, Karena di sesama situ juga disebutkan dia punya istri atau enggak kan. Oh, Nah, itu. Oh begitu ya. Ya Baca kalau dibuka semuanya di situ-situ tuh. Iki copy paste ini. ini mencintai sesama gitu. Berarti seperti Pak D ini kan mencintai Mencintai sesama. Sama juga itu. Ya Pak D ya. Itu maksudnya. Cukup bekas nih. Pekalongan. Aslinya Pekalongan. Terus diangkat menjadi Temenggung di Kendal. itu tuh mengunya kan sebenarnya tidak cuma di Kendal kan di Ada Jepara. Sepertinya kata Temenggungan itu ketemu lebih dari tidak hanya lebih satu dari 3 kabupaten. wilayah ya. Kendal, Pekalongan, Batang. Jepara juga masuk ya. Batang. Mm-mm. Luas sekali dulu Pak Kendal. Iya. Iya. Jadi itu pecahan dari Mataram mungkin ya. Iya. Jadi kalau di buku saya punya Terah Brawijaya 5 itu termasuk Belum nggak campur. Mataram yang sebagian Mataram ya? masuk ke Kendal. Sehingga termasuk Mangundurejo itu adalah terah ke-11. Beliau Saya terah ke-17. Jadi kalau mungkin masyarakat di sini pengen melihat buku yang memang dibuat, karena saya ada berarti buku itu mungkin dibuat setelah saya lahir mungkin ya, 263 gitu. Karena yang ponaan saya yang itu sudah nggak ada, berarti dia dibuat sekitar tahun 62. Jadi kita ngerti, oh dulu kepala staf angkatan laut itu adalah termasuk terah. Laksamana siapa itu? Yang orang Kudus itu. Nah itu salah satu termasuk di situ. Jadi ada, sekarang sudah meninggal, makamnya ada di Kaliwungu, salah satu contoh. Nanti bisa saya sampaikan kepada masyarakat, apalagi yang orang-orang yang senang dengan sejarah kan, budaya itu, sehingga bisa minimal menambah wawasan daripada para pelaku-pelaku sejarah. Monggo sambil disambil Pak De. Ya, nggih, monggo matur suwun. Wah, ini kopine enak ini. Ya, Hah? kopi wine. Itu bukunya sudah dicetak massal itu, Pak. Bentar. Monggo. Monggo kan kopi ini kan. Bagaimana Kang Tato tadi tanya? Tadi bukunya sudah dicetak massal atau masih Untuk kalangan keluarga nggih? kalangan? Oh, enggak. Jadi kebetulan kan tak minta sama kakak saya nggak boleh. Nah, kakak saya kan tadi malam baru meninggal, lagi mungkin besok tak minta boleh. Tapi sudah dicetak di sini jelek, jadi nggak bisa jelas dibaca. Tapi kalau yang asli itu masih bisa kita baca. Jadi kita bisa ketemu lah, mungkin dengan saudara saya itu nanti ada di buku itu. Ketemu juga Ketemu, ya. iya. Silsilahnya ketemu. Itu selesai dari siapa Pak De? Dari Brawijaya 5, lihat saja Brawijaya 5. Beliau. Iya. Beliau dari Brawijaya. Ya itulah Ditanya ke yang menarik Terus saya yang menjadi Cucu maju menjadi bupati itu anak seperti cucu itu. Barokso. Ya, di Kendal itu. Istri itu kan Nah, beliau nganu Barokso. Oh, Brawijaya. Mandura Rejo. Mandura Rejo. Adipati ya Mandura Rejo. Adipati Mandura Rejo. Oh iya. Grawasi. Lanjut Kang Uda. Iya, Pak De, ini kaitannya dengan apa namanya? Ya kita berharapkan ini pandemi kan masih Iya. apa? Kalau di pemerintahan itu kan setidaknya kalau kemarin kan rame-rame refokusi anggaran gitu. Ini kalau saat ini masih ganggu nggak Pak De? Untuk di program-programan dari kabupaten Pak De? Program-program untuk infrastruktur ya memang kita mau nggak mau memang harus kita refocusing memang. Dengan adanya COVID ini anggaran kita sangat-sangat besar ya. Tinggal sekarang pemanfaatannya aja ya, harus bisa maksimal. Saya wakil bupati itu kan tugasnya membina, mengawasi. Nah ini ke depan insya Allah OPD apapun saya kelola untuk saya awasi dan saya bina agar mereka untuk bisa bekerja lebih baik. Mengedepankan kepentingan rakyat lah yang kita akan utamakan. Insya Allah
saya bertekad pemerintahan ini harus lebih baik daripada pemerintah sebelumnya. Tapi ya artinya beberapa program yang dulu sempat dibawa atau dikampanyekan oleh Pak D dan Mas Diko itu tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Insya Allah tetap berjalan sebagaimana mestinya karena memang itu menjadi program saya dan prinsip saya. Kendal ini harus bisa tumbuh, bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Apalagi Kendal ini kan sekarang menjadi kawasan ekonomi khusus, ya. Artinya berduyun-duyun lah para investor ini akan datang ke Kendal. Tinggal bagaimana pemerintah ini, ya, ataupun masyarakat, monggo silahkan mendatangkan investor, ya, agar masyarakat yang hari ini masih belum bekerja atau mungkin masih bekerja di Semarang, ya, bisa tertampung di Kabupaten Kendal. Nah, ya ini harapan saya seperti itu kan. Kendal bisa mandiri, masyarakat tingkat perekonomian meningkat, daya belinya pun juga bisa meningkat. Ada upaya percepatan Pak kaitannya dengan KIK itu kan sekarang kan masyarakat kan wah kok Kendal kalah keselip sama Batang misalnya gitu. Ya. Memang kita KIK ini kan kebijakan pemerintah sebelumnya ya, sehingga kita ini saya pribadi berupaya bagaimana untuk mendatangkan investor yang tentunya di luar kawasan KIK. Karena memang sudah mahal kawasan KIK ini yang tentunya sudah dimiliki oleh investor juga, ya, sehingga manakala investor datang bukan membeli dengan tanahnya masyarakat Kendal, tapi membeli dengan masyarakatnya investor dari luar. Nah, ke depan dengan lahan yang masih milik masyarakat agar investor itu berduyun-duyun mau datang ke Kendal, ya insya Allah dengan harga tanah yang standar masyarakat ini, investor akan banyak yang datang di Kabupaten Kendal. Ya, doa restu dan doa dukungannya panjenengan semua. Ya, kita bekerja keras, ya. Konteks saya akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kendal. Amin. Jadi teman-teman monggo kalau mau menyampaikan sesuatu mumpung kumpul sama Pak D. Jarang-jarang lho bisa ngobrol ngene iki. Mau jarang harus Pak jalur foto bareng. Monggo. Nunggu DP. Nunggu DP. Kendal ini kan punya dua apa ya Pak D istilahnya, punya dua karakter. Yang pertama adalah daerah pantai Pak Uda, yang satunya adalah daerah dataran tinggi. Kalau Kang Kelana bilang itu caping gunung Pak D. Caping itu kalau di apa namanya posisikan bagaimana mestinya itu ibarat pegunungan Pak. Kalau dibalik itu jadi lautan. Ya. Makanya istilahnya segoro gunung. Nah, tata pengelolaannya Kabupaten Kendal itu harus apa ya istilahnya bisa sampai kepada teritori itu. Kalau daerah gunung nanti dibuat semacam ini, daerah pantai semacam ini, padahal ini sepertinya cita-cita pemerintah Kabupaten Kendal mau apa ya gencar-gencarnya market industri di kabupaten Pak Dia. Okay. Padahal satu sisi masyarakat Kendal ini masih mayoritas petani. Ya, nanti apa namanya ketika industrialisasi di Kabupaten Kendal ini kira-kira mengganggu aktivitas agraris enggak? Petani kita bagaimana dampak terhadap lingkungannya, mungkin Pak D bisa memberikan. Jadi kan memang sudah dilokalisir ya gitu, untuk lahan pertanian ya, untuk lahan kawasan ekonomi ini sudah direkalisir, artinya batas daripada Sungai Blorong ke timur itu adalah kawasan industri. Sedangkan setelah ke kanan daripada Sungai Blorong ini bisa untuk peternakan, pertanian, ya, tambah udang dan lain sebagainya.
seminggu yang lalu ada investor dari Swedia. Mereka bercerita orang Swedia itu makan udang dapat ekspor dari Thailand. Nah, itu. Sedangkan Thailand itu ekspor dari kita gitu. Dapat dari kita. Ya, dapat dari Indonesia, termasuk Kendal. Nah, itu kan. Nah, akhirnya mereka punya ide lebih baik langsung saja untuk ke Kendal gitu. ke Kendal, Peluang. Esok nener investasi di nih Kendal, mengontrak atau menyewa atau membeli tanah atau Kendal. tambak yang ada di Kendal. Nah, ini Menarik gitu. iya. Kayak kopi ya, kopi Iya. Temanggung Iya. kan kopinya Iya. Kendal. Nah, ternyata produk unggulan Kendal itu ya luar biasa. Artinya begini Pak Uda, ini yang jarang sampai ke masyarakat Pak De. Itu dia. Dikiranya itu Kendal ketika market industri itu semuanya mau dibikin pabrik semua. Iya. Ternyata kan pemerintah itu bisa melihat tuh, ini untuk lokalisasi industri di sini. Ternyata datang investor dari Swedia itu juga melihat potensi pantainya Kendal, memungkinkan para petani tambak, ya ini yang dikelola adalah tambak tanpa harus merusak apa namanya kawasan Iya. pertambakan itu. Jadi masyarakat itu kan harus tahu Pak Uda, tidak hanya dari satu sisi informasi Pak. Wah, kalau dibuat industri semua lahan sawahnya hilang, tambaknya hancur. Lah kita mau gimana mau jadi karyawan? Kan nggak mungkin jadi karyawan semua kan. Ternyata begini dipilah-pilah. Artinya kawasan pertanian, kawasan itu kan tetap kita jaga, terjaga tidak kemudian dan serta merta semuanya dibikin perusahaan semua. Nanti isunya kan menjadi kita menjadi bangsa buruh misalnya gitu, kapitalis seperti itu. Musuhnya ini ya. Saudara-saudara.